Halo YouTube, balik lagi sama Gigi Saputra, sama istri gue juga, Amanda, yang sekarang dia cuman ada di tangan gue doang ya. Udah lama banget gue nggak bikin video khusus buat YouTube kayak gini di ruangan kucing ini. Dulu tuh di sini ada banyak kucing ya. Sekarang tuh udah kosong, ya udah kosong, nggak ada sama sekali kucing yang ada di sini. Kali ini tuh gue pengen sedikit cerita aja sih. Kenapa gue tuh lama banget gak upload video di YouTube kayak gini, mungkin lebih dari 1 tahun. Dan kenapa ruangan ini juga pada akhirnya gue kosongin ya. Dulu tuh di sini sekitar ada 30-40 kucing. Sekarang gue cuma punya 6-7 kucing di ruangan yang jauh lebih kecil dibanding ruangan ini. Sambil santai ya gue ceritanya, karena dengan gue ada di ruangan ini aja itu rasanya berat banget gengs. Semoga gue bisa cerita lah ya. Oke, jadi kenapa gue sempat vakum lama di YouTube ini ya. Kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun lebih lah gue gak update di sini. Awalnya itu karena istri gue sakit. Di tahun 2021 pertengahan menjelang akhir. Istri gue tuh sakit pagi-pagi, dia muntah, sesak nafas, dibawa ke IGD, dan di situ nggak dibolehin untuk dekat sama kucing, sama dokternya. Karena kucing-kucing gue itu bukan cuma di ruangan kucing ini aja ya. Buat subscriber lama tuh mungkin tahu ada kucing yang di kamar. Di kamar tuh bahkan suka ada 2-3 kucing ya. Kucing-kucing yang paling dekat sama Anda itu Yupi, Panda, Poli, Jenna, sama Bayi. Nah mungkin subscriber lama nggak asing tuh sama 5 nama itu ya. Tapi Jenna udah pergi duluan. Bahkan sebelum istri gue sakit, Jenna itu udah kena panleukopenia. Tidak terselamatkan lah intinya. Kucing-kucing yang suka main di rumah gue bukan di ruangan kucing ya. Kadang dari mereka berlima itu nggak di kamar, mereka muter-muter di rumah gue. Itu juga nggak dibolehin sama dokter buat deket sama Amanda. Jadinya tuh mereka berlima ada di ruangan ini. Makanya selama mereka berlima di ruangan, berempat kan Jenna udah nggak ada. Selama berempat mereka di sini, ada satu dari mereka yang nggak ketolong, si Bayi ya. Jadi si Bayi itu karena stres berat pindah ke ruangan ini, padahal di kandang dia, karena nggak bisa nyatu sama kucing yang lain juga. Akhirnya drop. Ternyata di dalam tubuhnya itu ada panleukopenia yang bangkit karena stresnya. Ya Bayi juga pergi nyusul Jenna. Nah jadi pas istri gue sakit ternyata dia hamil. Udah sakit, hamil pula. Udah makin gak dibolehin lagi sama dokter buat terlalu dekat sama kucing, karena kucingnya terlalu banyak ya. Gue tuh pindah di rumah ini tahun 2020. Tadinya tuh gue masih nyewa rumah yang ada ruangan kucingnya juga. Cuman kata istri gue, dibandingin kita beli rumah ini atau lanjut kontrak rumah ini, kita bangun rumah aja yang sirkulasi udaranya buat pelihara kucing tuh bagus gitu. Kamu lihat sendiri di belakangnya, sirkulasi udaranya tuh oke. Ada air purifier juga, ada 3 exhaust juga di ruangan ini. Jadi bisa untuk pelihara 30-40 kucing tanpa bau yang menyengat pas kita masuk ke ruangan ini. Nah, dari semenjak istri gua hamil dan sakit, itu memang udah jarang banget ketemu sama kucing. Walaupun kadang-kadang colong-colongan ya. Ya, yang namanya juga beberapa dari mereka dekat sama istri gua. Beberapa kucing dari ruangan ini juga hasil rescue-nya istri gua gitu. Dia tiba-tiba pulang bawa kucing aja. Entah yang badannya kurus, entah yang matanya harus dioperasi. Pokoknya berbagai macam lah kucing yang dia bawa. Nggak boleh main sama kucing, tapi masih colong-colongan. Ya untungnya nggak ada masalah ya selama istri gua hamil sampai akhirnya istri gua melahirkan. Ada tuh anak gua namanya Bianca, terinspirasi dari mesin kopi favoritnya, Lelit Bianca. Jadi istri gue tuh suka ngonten di YouTube juga soal kopi ya. Dari seluruh ruangan yang ada di rumah ini,
cuman ruangan ini aja yang paling emosional buat gue. Ruangan ini yang paling nggak bisa deh pokoknya buat gue. Kalau dibandingin dengan ruangan kopi, tempat gue santai sama dia ngopi, tempat gue ngevideoin dia bikin konten ya, bikin konten kopi di kamar, yang paling nggak bisa tuh gue di ruangan ini. Entah kenapa ya. Mungkin karena kedekatan gue, Manda dan kucing-kucing, apalagi kucing yang ada di sini dari tahun 2018 waktu awal gue pacaran sama Manda. Beberapa dari mereka masih ada. Mungkin karena itu ya. Awal gue kenal Manda di 2018 pas masih pacaran sampai akhirnya nikah, itu gue udah 3 rumah. 2018 gue ngontrak di rumah A, 2019 2020 awal tuh gue masih ngontrak juga di rumah B, sampai akhirnya gue pindah ke sini gitu pas gue udah nikah. Nah, jadi waktu dari Manda melahirkan, beberapa bulan setelah Manda melahirkan, sakitnya tuh kambuh. Makanya anak gue tuh ASI-nya cuman sampai 8 bulan kan. 6 sampai 8 bulan gitu, gue lupa. Udah makin gak boleh lagi tuh dekat sama kucing ya. Akhirnya yang ngurusin kucing-kucing yang ada di ruangan ini ya gue sama salah satu yang kerja di sini gitu. Ada satu orang lah yang kerja di sini, cuman kan paling bantu-bantu buat bersih-bersihin pup kucing, ngepel, nyapu gitu. Kalau mandiin kucing bisa, cuman nggak sebersih itu kan. Kadang-kadang yang kerja juga ganti-ganti. Buat ngajarin dia mandiin kucing yang bener aja itu kan nggak gampang. Nah, jadinya harus gue nih yang ngasih vitamin, yang mandiin. Kalau memang mau bagus, kalau memang mau bersih gitu. Tapi karena istri gue sakit ya, gue juga nggak bisa sesering itu untuk ke ruangan ini. Gue tuh kan biasanya kalau lagi di rumah full gitu ya, sehari tuh gue bisa 3-4 kali. Entah apapun perawatannya, kan perawatan kucing nggak cuma dikasih vitamin aja. Kadang vitamin juga sehari 2 kali, belum bersihin mata, belum gunting kuku, belum nyisirin ada bulu kucing yang menggumpal, belum mandiinnya gitu. Dan kalau gue mau ngerawat istri gue yang lagi sakit, gue tuh harus mandi bersih dulu gitu. Gue harus mandi bersih dulu baru gue bisa megang istri gue. Soalnya pada saat itu istri gue juga harus sudah disuapin, ke kamar mandi juga harus gue gendong. Jadi gue harus benar-benar bersih. Makanya gue agak jarang ke ruangan kucing, paling sehari cuma 1 kali atau nggak sama sekali. Dari situ mereka tuh udah nggak terlalu terawat ya. Makanannya masih sama, mereka tetap dimandiin walaupun nggak sebersih gue yang mandiin misalkan. Cuman ya mungkin itu yang orang bilang ya, resep sama, tangan beda, hasil masakan juga beda gitu. Akhirnya dari beberapa dari mereka tuh tidak terlalu terawat lah. Sampai akhirnya istri gue meninggal di tahun 2023 bulan Oktober. Di situ makin parah lagi sih sebenarnya. Gue boro-boro mikirin ini ya, kucing-kucing yang ada di sini untuk perawatan. Yang gue pikirin, ini anak gue yang sebelum itu gue nggak terlalu merhatiin makannya dia apa segala macam. Gue fokus ke situ dulu, sekaligus gue mencari kewarasan buat diri gue sendiri gitu. Itu penting ya, karena saat kita kehilangan pasangan, kita harus mikirin short term sama long termnya juga. Selama kucing-kucing di ruangan ini masih ada yang rawat, ruangan kucing ini masih bersih, makanannya masih ya oke lah. Walaupun kadang dikasih vitamin, kadang nggak dikasih vitamin. Cuman pada saat istri gue baru meninggal, gue mau gak mau gue harus fokus sama anak gue dulu nih. Dan kewarasan gue biar gue tuh bisa belajar gitu, apa yang dibutuhin sama anak gue. Sebulan 2 bulan setelah istri gue meninggal, gue coba masuk lagi ke ruangan ini ya. Tapi tetap nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena tadi gitu, emosionalnya terlalu kuat dari tahun 2018 hubungannya dengan gue, Manda dan kucing-kucing. Jadi gue memutuskan daripada mereka begini, kan semua dari mereka yang ada di ruangan ini tuh udah disteril, gengs. Gue pikir akan mudah untuk mendapatkan adopter gitu. Bukan gue jual ya, gue kasih aja gitu siapa yang mau pelihara dengan makanan yang oke lah minimal. Ternyata itu nggak gampang, karena rata-rata orang yang mau terima pengennya kan kitten. Yang ada sih beberapa yang kitten kayak si Polly atau ya Polly doang sih saya satu tuh. Gampang, cuman yang lain tuh kan rata-rata usianya udah 4 tahun, 3 tahun, bahkan yang 5 tahun ke atas, wah itu susah banget nyarinya. Ya
Akhirnya gue bisa ngelepas mereka. Sampai terakhir gue sisain tuh cuma 2 kucing. Yupi dan Panda. Ini buat teman-teman subscriber lama mungkin tahu Yupi dan Panda ya. Yang sekarang tinggal sisa Panda. Yupi kemana? Yupi tuh nggak mati. Yupi tuh nggak kemana-mana. Yupi tuh Yupi itu ternyata dijual sama bekas karyawan gue. Jadi saking gue nggak terlalu merhatiin ruangan kucing ini pada saat itu ya. Dibilang sama dia Yupi itu hilang, ternyata gue baru tahu kalau Yupi itu dijual sama dia. Akhirnya gue pecat lah. Emang kurang ajar, dan gue berusaha nyari Yupi nggak bisa gue reach juga. Ya udahlah, gue ikhlaskan. Sekarang tinggal kucing-kucing yang lama yang pernah kamu lihat di channel YouTube ini yang sering dipegang sama Manda. Yang sisa tuh cuman Panda doang. Dan sekarang ada di satu ruangan yang jauh lebih kecil dibandingin ini. Gue tuh nggak bisa guys, gue tuh ternyata nggak bisa ngerawat kucing di ruangan ini gitu. Setiap kali gue berusaha ke ruangan ini tuh gue nggak ada semangatnya. Gue pas mau ngasih makanan basah, ngasih vitamin, gue tuh nggak bisa gitu. Gue ngebayangin gila gue berat banget nih di atas. Terus pas gue ada di sini gue ngerasa ya kayak gue mau bikin video ini aja gue butuh waktu 2 hari gitu. Ruangan ini kosong dari 3 hari yang lalu dan gue baru bikin video ini di hari ketiga gitu. Gue nggak tahu ruangan ini tuh akan diapain ya. Gue nggak tahu ruangan ini tuh akan jadi apa. Tapi yang penting gue kosongin dulu lah ya. Ini masih di rumah yang sama, kucing-kucing juga udah pindah ke ruangan baru dengan semangat barunya gue di ruangan itu walaupun jauh lebih kecil. Gue nggak ngerasa berat aja di ruangan itu ya. Kalau di sini gue nggak kuat aja. Ya mungkin setiap orang beda-beda. Kalau orang bilang istri itu jantungnya rumah, itu bener banget sih. Dimana gue menyesuaikan diri di beberapa tempat di rumah ini ya. Di kamar, di ruangan kopi, di ruangan TV, di dapur. Dan yang paling berat ternyata di sini. Yang penting 30-40 kucing yang pernah ada di sini mereka sekarang terawat jauh lebih baik. Ya jauh lebih baik dibandingin kalau mereka masih ada di sini dengan ketidaksemangatannya gue ya. Itu penting. Yang penting kita ada tanggung jawabnya gitu sama kucing-kucing mereka. Kan mereka tuh diadopt sama orang yang gue kenal juga. Jadi kadang-kadang gue ngeliat status WhatsApp-nya, ini si ini, ini si ini, ini si ini. Ya intinya gue cuman cerita aja sih. Karena gue dapetin semangat baru aja sih sekarang. Di ruangan kucing itu dengan segala memorinya seorang Manda yang udah nempel sekarang di tangan gue. Ya gue jadi semangat aja, cuman mungkin kalau kamu lihat beberapa video yang gue upload nih semingguan sampai 2 minggu ini tuh itu sama sekali nggak vlog ya. Ya gue nggak mau bikin vlog lagi lah. Udah nggak ada gitu, Mandanya udah nggak ada. Ya udah sekarang pure perawatan kucing, dan gue rasa itu jauh lebih bermanfaat dong dibandingin gue ngevlog kucing gue jalan-jalan, kucing gue tiduran. Ya udahlah, itu masanya udah lewat. Sekarang gue mau lebih bermanfaat aja, lebih singkat juga. Kalau vlog kan juga kepanjangan, dan vlog gue juga nggak terlalu menarik kok dulu. Oke guys, mungkin segitu aja kali ya. Thank you banget nih buat supportnya selama ini. Makasih juga buat yang udah doain almarhumah. Semoga almarhumah di sana bahagia sama Jenna, sama bayi, sama beberapa kucing yang udah pergi duluan di ruangan ini. Gue rasa mereka lagi ngapain ya? Manda lagi mandiin Jenna kayaknya di sana. Oke, thank you guys.